kakek, minggir. Kakek, Anda nggak apa-apa? Kakek! Kakek, bangun! Bangun! Anak muda, aku harus balas kebaikanmu. Syukurlah kakek baik-baik saja. Kakek, Hah? kakek baik-baik saja. Untung ada anak muda ini. Kalau enggak, hari ini kau nggak bisa ketemu kakekmu lagi. Anak muda, siapa namamu? Berapa umurmu sekarang? Apa kau sudah menikah? Namaku Wesley Cokro. Tahun ini baru genap 40 tahun. Aku belum ketemu yang cocok. Jadi belum menikah. Menurutmu cucuku gimana? Dia baru 28 tahun, masih muda dan cantik. Biar dia jadi istrimu saja. Kakek, jangan bercanda. Umurku sudah segini. Memangnya kenapa kalau berumur? Kalau berumur, lebih bisa sayang sama orang. Bisa diandalkan. Kakek benar. Meski dia lebih tua sedikit, tapi dia memang pilihan yang sangat baik. Kakek, Kalau cucuku setuju, apa kau mau menikah sama dia? kakek, cucu Anda pasti nggak bakal setuju. Jaga kesehatan ya. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu. Ini beneran menikah? Tentu saja menikah. Aku antar pakai mobil ya. Tunggu aku. Aku cuma punya mobil van tua begini. Jangan diledek ya. Wah, lihat Porsche ini. Bagus banget. Sama-sama mobil roda 4, tapi jauh beda banget. Kau suka Porsche? Suka. Aku suka Porsche Cayenne. Tapi mobil itu mahal banget. Harganya 3-4 miliar lebih. Nggak sanggup beli. Naiklah. Aku masih ada urusan. Kau pulang duluan saja. Kita kontak lewat telepon. Oke. Aku ikut ke tamu saja. Nanti aku bakal kerja keras cari uang, biar bisa beli mobil yang bagus juga, buat ajak kau jalan-jalan. Hati-hati di jalan. Dadah. Mending aku rahasiakan identitasku sementara, biar nggak patahkan semangat dia. Halo Bu Sofia. Ayah, Ibu, Kemana saja kau? Kami mau kenalkan calon jodohmu. Kenapa kau nggak datang? karena aku sudah menikah. Apa? Biar aku lihat. Kami carikan jodoh yang terbaik, kau malah nggak temui. Kau itu CEO grup Dimos yang terhormat, grup nomor 1 kota Jakarta. Kau malah nikah sama pria tua usia 40 tahunan. Apa dia konglomerat terkaya CEO sampai kau ngotot mau nikah sama dia? Ayah, keluarga kita sudah cukup kaya. Buat apa cari yang lebih kaya lagi? Otakmu rusak ya? Lihat umurnya itu. Sudah setengah dari umur ayahmu. Cepat bisa sama dia. Gak mungkin. Aku sudah 28 tahun, aku sadar perbuatanku. Kau sadar? Kau sadar tapi malah nikah sama pria tua? Dengar ya, jangan kira karena kau CEO grup Dimos, kau bisa semena-mena. Urusan ini nggak bisa sesukamu. Besok, temui putra sulung keluarga Purama. Jauh-jauh dari pria tua ini. Jangan panggil aku ayah. Kalau kau berani nggak pergi, kau bukan putriku lagi. Kau nggak usah pulang jumpai aku lagi. Keterlaluan. Pak Boris, aku sudah menikah. Jangan buang-buang waktumu ke aku lagi. Aku datang hari ini cuma buat jelaskan padamu. Tolong jelaskan juga ke orang tuaku kalau kita nggak mungkin bersama. Saat ini, aku nggak berniat cerai sama sekali. Jangan buru-buru dulu. Minum tehnya. Kita ngobrol dulu. Sofia, sebenarnya aku lumayan suka kau. Kau cantik banget. Keluargamu juga terpandang. Kalau kita berdua nikah dan keluarga kita bersatu, kita bisa taklukan konglomerat terkaya se-Essos. Nanti
Kau nggak perlu paksakan diri lagi. Kau cukup urus anak di rumah. Urusan perusahaan bisa serahkan semua padaku. Oke? Kasih aku obat. Ini bumbu kecil di antara kita. Mana bisa dibilang kasih obat? Aku belum pernah main sama CEO wanita secantik kau. Wesley, aku di ruang VIP Lodam, tolong aku. Hari ini, meski langit runtuh, kau nggak bisa kabur. Air yang kau minum itu bisa bikin wanita galak jadi penurut. Hari ini, kau milikku. Grup Limos juga milikku. Jangan. 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 Siapa itu? Beraninya ganggu urusanku. Sofia, kau nggak apa-apa? Wesley, aku dikasih obat. Bawa aku ke kamar. Aku bawa kau ke rumah sakit. Sialan. Beraninya kacaukan urusanku. Jangan gerak, jangan gerak. Kau sudah membawaku ke rumah sakit. Aku sudah bawa kau ke rumah sakit. Iya, kau kena obat. Dokter bilang, itu obat nggak beres. Untung dibawa tepat waktu. Setelah infusnya habis, kita bisa pulang. Nih, makan apel dulu buat ganjel perut. Tadi aku beli di depan rumah sakit. Manis banget. Aku kira kau bakal antar aku ke hotel dan bantu aku. Toh kita juga sudah menikah. Mana bisa begitu? Kalau aku curi kesempatan buat sentuh kau, orang macam apa aku? Aku sendiri bakal jijik sama diriku. Sofia, aku dengar dari kepala rumah sakit ada yang racuni kau. Pula siapa itu? Cucu menantuku ada di sini juga. Kakek, jangan ikut campur masalah ini dulu. Biar aku bereskan sendiri. Kali ini untung saja Wesley tolong aku. Kakek, itu memang kewajibanku. Kalian ngobrol saja. Aku ambilkan air panas buat kalian. Kakek, seleramu bagus banget. Wesley berambisi dalam kerjaan. Aku gak mau kecewakan dia. Jadi jangan ungkap identitasku dulu. Aku akan cari kesempatan untuk jujur padanya. Katanya sudah menikah, tapi kelihatannya masih canggung. Kalau begini, kapan aku bisa gendong Cicit? Gak bisa, aku harus cari cara biar mereka sering interaksi. Aku bisa janji. Tapi sekarang kau sudah menikah, malah tinggal sama orang tuamu. Apa ini masuk akal? Malam ini, kau pindah ke rumah Wesley. Rumahku di lantai 6. Di lantai 6 dan gak ada lift. Tunggu, aku cari jasa pindahan dulu buat bantu kita angkat barang. Koperku berat banget. Nggak perlu repot-repot. Cuma segini nggak berat. Ayo. Koper seberat 25 kilo lebih. Kenapa dia angkat cuma seperti 2,5 kilo? Ini rumah yang kubeli sendiri dari tabunganku. Agak bobrok, jangan diledek ya. Kau nggak punya orang tua bisa nabung sendiri buat beli rumah, itu sudah hebat banget. Apalagi kau juga rapikan rumahmu sampai sebersih ini. Aku tidur di mana? Kau tidur di kamar utama, aku tidur di kamar kecil. Setidaknya dia tahu batas. Hanya saja entah gaya hidupnya cocok atau enggak. Jangan kerja yang berat-berat, biar laki-laki saja yang urus. Kau istirahat dulu di sofa itu, aku bereskan ini, lalu masak. Nggak sangka dia jago urus orang. Nasinya sudah matang. Kau hebat banget, bisa masak sebanyak ini. Kalau gitu, aku makan ya. Pedes banget, tapi enak banget. Cepat makan bareng. Makan paha ayam ini. Tambah satu lagi. Makan daging. Yang ini juga enak. Ini.
Terlalu banyak. Kalau nggak habis, biar aku yang habiskan. Kau terlalu kurus, harus banyak makan. Kau juga makan. Iya. Kenyang banget. Kalau kau suka, nanti aku masakan tiap hari buatmu. Kau istirahat dulu, habis aku bereskan dapur, aku ajak kau jalan-jalan, biar nggak begah. Biar ku bantu. Biar ku bantu. Oh. Wah, tempatnya bagus juga. Kalau cinta dia, kasih dia pilih perhiasan dari grup Limos. Kenapa? Aku sudah menikah sama Sofia dan tinggal bareng, tapi aku bukan cuma belum adakan resepsi nikah, bahkan cincin pun belum pernah belikan. Ayo, kita lihat-lihat ke sana. Oke. Sofia, coba lihat, kau suka yang mana? Aku belikan. Kau mau belikan aku cincin? Iya. Aku lihat anak muda sekarang kalau nikah pasti beli cincin. Yang orang lain punya, kau juga harus punya. Kau nggak boleh merasa kekurangan. Cepat lihat-lihat. Kau susah payah kerja di proyek. Barang di sini mahal. Kalau nggak sanggup jangan ke sini. Kau nggak tahu di tempat apa. Ini perhiasan grup Limos. Grup nomor 1 di kota Jakarta. Ini bukan tempat buat buruh miskin seperti kalian. Kenapa kau bicaranya begitu? Kami bahkan belum beli apa-apa. Gimana kau bisa tahu kalau aku nggak mampu? Apa kau sanggup? Apa kau tahu berapa harga cincin ini? Berapa? Kalau kesebut kau pasti kaget. Cincin ini harganya 400 juta. 400 juta? Itu yang paling murah. Lihat yang ini. Harganya 1 miliar. Kalau kau dijual pun gak bisa bayar ini. Buat apa so hebat? Yang ini, dan ini. Ini semua cincin eksklusif yang dirancang khusus oleh desainer kelas dunia grup Limos. Gak punya 2 miliar malah mau coba-coba. Apa kau sanggup bayar? Buruh proyek seperti kalian kalau miskin gak usah sok kaya. Mau belanja di sini. Siapa tahu kalian kesini buat curi barang. Aku udah sering lihat orang seperti kalian. Kalau mau belanja keluar dan belok kiri ke lapak pinggir jalan. Di sana tempatnya orang miskin. Berbelanja. Kami gak terima orang miskin. Cepat pergi. Jangan kotori lantai kami. Kau? Memangnya kenapa kalau ini perhiasan grup Limos? Apa ini cara manajer toko kalian ajari kau layani pelanggan? Kau ini kenapa sih? Cara kami layani pelanggan itu bukan urusanmu. Kau kira kau siapa? CEO grup Limos. Kau campur banget. Kenapa kau bicara begitu ke istriku? Panggil manajer toko kalian. Aku mau tanya langsung. Apa begini cara dia berbisnis? Kenapa ribut? Nanti ganggu pelanggan lain. Manajer, ini ada 2 orang miskin yang ngotot mau coba cincin. Gak mampu beli tapi ngotot mau pakai. Siapa tahu mereka mau curi barang. Bu, Jadi kau manajer toko ini? Pegawai toko kalian tuduh pelanggan tanpa bukti? Sampai usir pelanggan keluar begini? Dasar miskin. diam kau. Kau dipecat. Cepat pergi. Maaf, ini salah kami. Kalian berdua mau cari apa? Aku kasih diskon. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Lain kali kalau rekrut pegawai, bisa cari yang lebih benar nggak? Rekrut orang macam apa itu? Iya, kami kurang awasi pegawai, ini salah kami. Sudahlah, karena masalahnya sudah beres, mereka mau kasih diskon. Kalau sudah diskon harganya jadi murah. Gimana kalau kita beli di sini saja? Sofia, mending kita ke tempat lain saja. Bu, apa ada yang buat ragu? Perhiasan grup Limos paling terjamin di kota Jakarta. Modelnya paling banyak dan layanan purta jualnya paling bagus. Kalau Anda khawatir soal harga, aku bisa kasih diskon paling besar. 90% gimana? Gak bisa. Sofia menikah sama aku, gak nuntut apa-apa. Aku gak bisa belikan cincin pakai diskon. Gak apa-apa, berapapun harganya asal itu darimu, aku pasti suka. Kau pilihkan? Oke. Yang ini saja. Jarimu putih dan lentik. Pasti cantik kalau pakai ini. Wah, Pak. Selera Anda bagus banget. Cincin ini adalah cincin desainer perhiasan utama dari grup Limos. Namanya cincin cinta abadi. Seperti hubungan Anda dan istri Anda. Cinta selamanya. Pakaikan buatku. Oke. Cantik nggak? Cantik. Yang ini saja. Baik, Sudah dibayar ya? baik. Ayo kita pergi. Ayo.
Wesley, ini siapa? Dia... Halo Bibi, aku istrinya Wesley. Wesley, sekarang kau sudah sukses ya? Hebat Dapat sekali istri ya. secantik dan semudah ini. Musiknya sudah mulai. Ayo kita nari. Benar Ayo kita juga. nari. Kalian juga ikut nari saja. Tarian begini cocok buat pasangan Iya, muda. iya, ayo. Sini, Sini. sini. Ayo, aku sudah tidak Aku nggak sabar. bisa nari. Kenapa takut? Aku beneran nggak bisa nari. Aku ajari kau. Ini namanya dansa berpasangan. Kaki kiri mundur, Kaki kiri mundur, kaki kanan kaki mundur, kanan mundur. kaki kiri maju, kaki kanan mundur. Orang-orang bermulut sinis itu bilang Wesley yatim piatu, bakal lajang seumur hidup. Lihat itu, dapat istri yang cantik banget. Dia bahkan ajari Wesley cara nari. Kau kuat banget. Maaf, apa aku terlalu kencang sampai kau sakit? Padahal aku yang ceroboh dan injak kakimu. Kenapa? Sepertinya kakiku keseleo. Jangan gerak. Lihat, sudah aku bilang mereka cocok. Kalau aku akan bantu lagi. Pindahkan tim proyek cucu menantuku dan lokasi proyeknya ke perusahaan Sofia. Ingat, waktu atur, jangan sampai keceplosan. Nanti waktu dia lihat Sofia di kantor, biar Sofia yang jujur sendiri. Iya. Sini duduk. Biar ku lihat. Gak apa-apa, cuma keseleo dikit, besok juga sembuh. Gak bisa begitu. Duduk di sini, aku beli obat dulu. Dasar berlebihan. Sini kakinya. Jangan gerak. Anak muda seperti kalian, jangan anggap remeh luka kecil begini. Selagi masih muda, harus dijaga, biar waktu tua nggak menderita. Bersama dia, benar-benar bikin tenang. Sudah. Ayo, naik. Aku gendong kau pulang. Pegangan yang erat. Iya, dia kuat. Digendong dia terasa nyaman. Sofia, sarapan sudah di meja. Di kotak makan, ada makan siang yang aku buatkan. Ingat, makan tepat waktu. Oke. Oh, satu lagi. Kalau kakimu masih sakit, cuti dan istirahat saja. Aku berangkat ke lokasi proyek dulu. Dadah. Dadah. Kakek benar. Orang ini tahu cara sayang orang. Jadi makin suka. Kenapa takut? Aku ajari kau. Bersama dia, beneran bikin tenang. Berapapun harganya, asal itu darimu, aku pasti suka. Seperti hubungan Anda dan istri, cinta sejati selamanya. Bu Sofia, Pak Boris ada di luar. Katanya mau ketemu kau. Gak mau. Sofia, soal waktu itu cuma salah paham. Aku minta maaf. Bu Jane, bilang ke tim keamanan kalau lain kali masih ada orang gak penting yang masuk, semuanya langsung dipecat. Baik, Sofia. Pak Boris, tolong berhenti. Sofia, aku harus dapatkan kau. Apa? Perusahaan kita diakuisisi grup Limos. Aku sudah bawa kau ke grup Limos. Masa aku bohong? Cepat tanda tangan kontrak ini. Kedepannya kau kerja di sini. Dengan tenaga sebesar itu, di sini jauh lebih baik daripada di lokasi proyek. Bos,
Kau nggak tipu aku kan? Aku baru menikah. Aku nggak punya uang buat ditipu. Apa maksudmu? Lihat ini. Ini stempel resmi grup Limos. Memangnya siapa aku sampai bisa dapat ini buat tipu kau? Kalau mau tanda tangan saja. Kalau nggak mau pergi saja. Banyak orang yang mau kerja di grup Limos. Nggak kekurangan kau juga. Aku tanda tangan. Jangan marah. Aku cuma takut ada masalah. Sudah. Aku keluar dulu. Sana? Ternyata beneran grup Limos. Gak sangka di umur segini masih bisa kerja di perusahaan sebesar ini sebagai karyawan tetap. Bu Jen, proposal ini... Sofia. Bu CEO. Sofia. Bu CEO. Benar, dokumen ini yang dibutuhkan Bu CEO. Oh, baik. Aku langsung antar ke CEO. Wesley? Sofia, kau kerja di grup Limos? Iya, aku cuma pegawai biasa di grup Limos. Wesley, kenapa kau kesini? Perusahaan kami baru diakuisisi grup Limos. Jadi mulai sekarang aku bisa antar jemput kau tiap hari. Oke. Tapi malam ini aku mungkin harus rapat. Gimana kalau kau pulang duluan saja? Oke, baiklah. Gak masalah. Kau lanjut kerja dulu. Kekasih gelap Sofia. Ternyata pria setua itu masih mau masuk ke grup Limos dan rusak rencanaku lagi. Kubuat kau nggak bisa bertahan dimanapun. Halo, Varian ya? Bukannya kau manajer HR di grup Limos? Bantu aku kasih pelajaran ke seseorang. Namanya Wesley Cokro. Cari alasan buat permalukan dia habis-habisan. Lalu, usir dia keluar dari grup Limos. Baik-baik. Siap. Wesley Cokro. Memangnya dia siapa? Bukannya ini proyek dan para pekerja yang baru diakuisisi kakek Jaka. Seorang buruh proyek 40 tahunan yang gak punya apa-apa. Berani singgung Pak Boris. Benar-benar gak tahu diri. Ken. Besok, kalau yang namanya Wesley datang lapor kerja, suruh dia ke tempatku. Aku sendiri yang urus dia. Jaga mulutmu, jangan bocor. Halo. Wesley, kau masih punya uang nggak? Cepat datang ke hotel Jakarta. Ada uang buatku. Bocah-bocah ini dengar aku. Ajak aku ke hotel habis keluar. Bos, kau minum gak ajak aku? Pas pinjam uang baru ingat aku. Ya sudah, aku ke sana. Wesley, memang kau paling bisa diandalkan. Bawa berapa? Aku hari ini cuma bawa satu kartu, isinya 40 juta. Kau ambil dulu. Besok aku kembalikan. Ayo, kita minum. Halo Bu Sofia. Bu Sofia, beberapa bos itu sudah tunggu di ruang VIP. Kok orang itu mirip banget sama Sofia? Kenapa bengong? Cepat jalan, nanti minumannya habis. Ayo. Mungkin aku salah lihat. Sofia bilang hari ini dia rapat di kantor. Kalau nggak batal saja. Aku masih harus nyetir. Batal apanya? Kalaupun nggak minum, setidaknya makan sedikit. Kalau nggak hargai aku. Baiklah. Ayo. Wesley? Wah, tempat ini besar banget. Tadi ruang VIP bos di mana ya? Mari, terima kasih Bu Sofia menyempatkan bahas kerjasama di tengah kesibukan. Ayo, bersulang buat Bu Sofia. Semoga kerjasamanya lancar. Habiskan. Sofia? Wesley? Kenapa kau di sini? Aku... Itu suaminya sini. Sofia, mereka itu kenapa? Kenapa mereka seperti bersulang buatmu? Itu bukan bersulang. Masa bukan? Mereka terlihat hormat sama kau.
Itu karena mereka mau paksa aku minum. Mereka ngotot banget, katanya minum segelas bakal dapat 10 juta. Apa? Beraninya mereka tindas kau begitu? Aku hampiri mereka. Wesley. Kalian yang paksa istriku minum. Kalian yang paksa istriku minum. Iya kan? Wesley, tenang dulu. Tenang. Pukul orang itu ilegal. Kalian mau istriku temani minum kan? Buat apa suruh istriku? Suruh aku saja. Aku, laki-laki ini, bisa temani kalian minum. Kalian mau minum berapa banyak pun, kulayani kalian minum. Ayo, minum! Minumanku sudah habis. Giliran kalian. Iya, aku minum. Sudah habis. Punyaku juga sudah habis. Punyaku juga. Minuman kalian sudah habis kan? Bayar! Bukannya katanya kalau istriku minum, mau dikasih 10 juta. Bayar! Ini uangnya, ini. Istriku, ini buatmu. Ayo kita pergi. Semuanya, maksud CEO kami tadi adalah proyek kali ini diserahkan ke kalian. Maaf bikin malu. Gak masalah. Hubungan Bu Sofia dan suaminya bagus ya. Iya, bagus. Suaminya juga khawatir sama Bu Sofia. Uang 10 juta hari ini sepadan Iya, banget. sepadan. Sudahlah, masih marah. Orang-orang itu semuanya terlihat kaya. Kenapa mereka sejahat itu? Tindas wanita sepertimu. Apa-apaan itu? Kenapa mereka nggak tindas laki-laki sepertiku saja? Kenapa dia seimut ini? Baik banget. Sudahlah, kalau kau nggak suka rapat begini, lain kali aku nggak ikut lagi. CEO, apa kita jalan sekarang? CEO juga datang. CEO masih belum selesai. Kau pergi dulu. Nanti Bu Jen bakal hubungi kau. Baik. Bu Jen juga di sini. Iya, di sini. Masa kau nggak lihat Bu Jen juga di sini? Bu Jen lagi ke toilet. Dia di toilet. Sepertinya Bu Jen ini juga bukan orang baik. Bu Jen orangnya baik kok. Biasanya dia selalu jaga kami. Lalu kenapa dia biarkan kau diganggu orang-orang itu di ruang VIP? Karena Bu Jen juga nggak sangka mereka seberani itu. Dia baru pergi, mereka langsung paksa aku minum. Sebenarnya kalau kau nggak ada, Bu Jen juga bakal tolong aku. Sofia, lain kali kalau ada jamuan begini lagi, bilang saja ke Bu Jen kau nggak ikut. Aku juga nggak bisa selalu di sampingmu. Kau secantik ini, gimana nanti kalau ada yang ganggu? Oke, aku dengarkan kau. Sudahlah, ayo kita pulang. Besok kau harus kerja di kantor pusat. Kalau begitu aku ambil mobil dulu. Hei, bodoh. Apa kau lupa? Kau baru minum. Berikan kuncinya, biar aku yang nyetir. Kunci mobil. Oke, kunci mobil ada di sini. Ini. Sofia, menurutmu bajuku ini pantas buat kerja nggak? Bisa kok. Kelihatan ganteng. Sofia, tenang saja. Sekarang aku sudah pindah kerja ke perusahaan besar. Aku bakal lebih keras cari uang, biar kau nggak menderita. Oke, aku percaya padamu. Sofia, ini bakal makan siang hari ini. Nanti siang harus ingat, makan tepat waktu. Kalau nggak habis, sisanya kasih aku aja. Nanti sore habis kerja, aku jemput kau, kita pulang bareng. Oke, kalau gitu nanti siang aku cari kau buat makan bareng. Oke. Pelan-pelan.
Dadah. Dadah. Sofia? Kok Bu Sofia bisa naik mobil jelek begitu? Benar-benar gak masuk akal. Halo Pak Aryan. Saya Wesley Cokro. Hari ini mulai kerja. Wesley ya? Iya. Aku dengar sebelumnya kau kerja di proyek ya? Iya. Pas banget. Orang seusiamu ini nggak bisa kerja yang lain juga. Pergi ke bagian keamanan, jaga pintu depan. Habis ini ganti baju, lalu lapor ke pos keamanan. Baik-baik. Kerja apapun nggak masalah. Dasar bodoh. Tangkap dia! Hah? Kenapa kalian tangkap aku? Parian tadi bilang, cuma kau yang sempat ada di kantornya. Jam tangan Parian hilang, harganya miliaran. Katakan, apa kau yang curi? Bukan aku yang curi. Aku sama sekali nggak lihat ada jam tangan. Parian, apa ada kesalahpahaman? Tadi waktu aku ada di kantormu, kau juga ada di sana. Gimana aku bisa curi jam tanganmu? Hari ini, cuma kau yang masuk ke kantorku. Kalau bukan kau yang curi, masa aku sendiri? Semua orang juga tahu buruh proyek suka panjang tangan. Kau bilang bukan kau yang curi. Kalau begitu buktikan. Aku Wesley Cokro, selalu hidup jujur dan lurus. Kalau aku bilang enggak, berarti bukan aku. Kalau nggak percaya, lapor polisi saja. Sudah jelas begini, masih perlu lapor polisi. Teman-teman, lu cuci bajunya dan geledah. Kalian ngapain? Ini melanggar hukum. Seorang maling beraninya sebut soal hukum. Kalau berani, buktikan kalau bukan kau yang curi. Kalian nggak perlu lucuti aku. Aku bisa sendiri. Lihat, ada apa? Apa ada jam tanganmu? Baju memang nggak ada. Kalau celana? Hah? Jangan keterlaluan. Parian benar. Siapa tahu kau simpan jam tangan itu di tempat yang gak beres. Kau mau lepas sendiri atau kami yang bantu kau lepaskan? Kalian kenapa nggak berani lepas? Takut? Oke, aku lepas. Oke, aku lepas. Dia beneran lepas. Sudah sampai begini, sekalian saja lepas celana dalam juga. Biar kita semua lihat tampangmu waktu telanjang. Kalian sengaja? Kami memang sengaja. Kau bisa apa? Kau sudah singgung orang penting. Kau masih mau bertahan di grup Limos. Mimpi saja. Manajer, aja. Kalian cepat ke sini. Bajingan ini makan apa sih? Tenaganya kuat banget. Masih mau pukul aku? Sampah sepertinya mau pukul aku. Nih, pukul aku. Buka aku di sini. Pukul saja. Ayo pukul. Dengar ya. Kalau kau berani sentuh aku sedikit saja, ku buat keluargamu bangkrut. Bukannya kau kuat banget. Kenapa sekarang jadi seperti anjing yang ditarik-tarik orang? Kalian nggak takut aku laporkan ke perusahaan? Laporkan aku. Kau kira kau siapa? Kau kira istrimu Bu Sofia malah mau laporkan kami? Benar, dia ini Pak Rian. Kalau dia suruh kau pergi, kau harus pergi. Kecuali istrimu Bu Sofia. Diam. Aku sudah punya istri. Aku kesini buat kerja, bukan buat kalian olok-olok. Wah, orang sepertimu bisa punya istri. Orang kampungan sepertimu bisa pertahankan istrimu. Jangan-jangan istrinya sudah selingkuh di luar sana. Diam. Kalau berani hina istriku lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Panggil sialan itu, datang ke sini. Aku mau tanya langsung, sebenarnya apa salahku? Kau beneran cari mati. Orang penting pun kau maki. Dengar ya, kalau kau tahu diri, angkat kaki sekarang juga.
Kalau enggak, kau nggak akan bisa bertahan di seluruh kota Jarta ini. Kenapa? Aku ini pegawai grup Limos yang masuk setelah diakuisisi. Kenapa kalian suruh aku mundur? Kenapa? Karena kau sudah singgung orang yang salah. Nggak mau undurkan diri? Boleh saja. Kebetulan, kami kekurangan anjing penjaga. Kalau kau berlutut dan sujud 3 kali dan menggonggong, pekerjaan ini jadi milikmu. Gimana? Oh iya, kami masih kurang 1 anjing penjaga. Coba gonggong, biar kami dengar. Gonggong yang kencang. Gonggong? Kenapa? Gak mau? Dengar ya. Kalau kau nggak menggonggong, jangankan grup Limos, aku bisa buat kau nggak bisa kerja di seluruh kota Jarta sama sekali. Ku buat kau nggak bisa hidup di Panem. Sampah kelas bawah seperti kau ini sepertinya nggak tahu koneksi kalangan atas. Selain itu, kau juga singgung orang penting. Benar, aku bisa jadi saksi. 1 telepon dari Marian saja, gak bakal ada yang mau terima kau. Jadi tukang bersih-bersih toilet sekalipun. Lebih baik kau patuh dan belajar menggonggong. Hah? Ayo, bersuara biar kami dengar. Tunggu apa lagi? Tunggu istrimu. Hah? Begini saja. Kita panggil istrinya ke sini, biar istrinya lihat dia berlutut. Marian, ide Anda bagus juga. Cepat cari ponselnya. Panggil istrinya ke sini. Berhenti. Aku berlutut. Mana dia? Apa kau lihat Wesley? Kalau disuruh berlutut, berlutut saja. Jangan lama-lama. Bantu dia. Gonggong yang keras. Kau tahu gimana cara anjing menggonggong kan? Hah? Sujudnya sampai bunyi. Sedang apa kalian? Sofia. Tenaganya kuat banget. Dia mencuri. Kami cuma kasih pelajaran. Aku nggak curi barang mereka. Mereka cuma cari-cari kesalahan. Katanya aku singgung orang penting. Omong kosong apa sih? Sepertinya kau yang omong kosong. Kau nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kau juga tahu, tenagaku kuat. Mereka nggak bisa apa-apakan aku. Hanya saja, tadi aku dengar mereka panggil kau Bu Sofia. Kami bagian pemasaran, semuanya juga dipanggil ibu. CEO lihat kau ditindas, lalu suruh aku dan Bu Jen datang untuk menolongmu. Bu Jen, orang-orang ini tindas suamiku. Harus diapakan? Suamimu? Suami? Karena bikin onar di kantor dan tindas rekan kerja, kalian semua dipecat. Orang seperti ini harusnya diboikot dari seluruh industri. Enggak, jangan. Bu Sofia. Pergi. Bawa dia. Tunggu sebentar. Siapa orang penting yang kau bilang tadi? Apa salahku sama dia? Dia Pak Boris. Dia yang suruh aku lawan Anda. Iya, kalau aku tahu Anda itu, aku tidak akan seperti itu. Ternyata dia. Dasar pengkhianat. Pergi. Ampuni aku, Bu Sofia. Boris Furama. Aku sama sekali nggak kenal dia. Kenapa dia mau incar aku? Itu karena aku. Orang yang kau pukul waktu tolong aku itu adalah Boris Furama. Ternyata dia. Aduh. Tahu begitu, harusnya dulu aku pukul dia lebih keras, biar dia nggak keluar menyusahkan orang. Pukul dia nggak masalah sih, tapi kalau kau kenapa-napa gara-gara dia, aku bakal sedih. Tenang saja, Sofia. Tenagaku kuat. Mulai sekarang aku pasti bakal lindungi kau baik-baik. Aku percaya padamu. Perasaan selalu dipikirkan sama seseorang ternyata menyenangkan. Kasih tahu semuanya, serang grup Furama habis-habisan. Beraninya tindas suamiku. Aku bakal buat grup Furama rasakan akibatnya. Baik. Oh iya, karena bagian keamanan sudah dipecat semua, kasih jabatan kepala keamanan ke Wesley saja. Baik, Bu Sofia, hari ini Anda masih ada rapat. Oke, aku tahu.
Sofia, Ada apa? Kenapa senang banget? lihat, kok buru-buru gitu? Pasang dulu sabuk pengamannya. Sofia, aku naik jabatan. Sekarang aku jadi kepala keamanan. Gaji bulanannya bisa sampai 20 juta. Sudah aku bilang, aku bakal belikan mobil bagus buatmu, biar kau nggak menderita. Aku percaya padamu. Lihat kau ini, benang bajumu sudah lepas. Aku belikan beberapa baju baru ya. Sekarang kau kepala keamanan. Gak usah, laki-laki sepertiku yang penting punya baju saja. Justru kalian para wanita suka dandan. Begini saja, beberapa hari lagi kita ke mall. Biar aku belikan beberapa baju cantik. Kau susah payah cari uang. Aku kerja juga buat kau. Jangan hemat-hemat demi aku. Sepakat ya? Besok malam kita ke mall beli baju. Bu Sofia, Anda mau pesan baju baru ya? Aku atur pegawai buat layani Anda. Tunggu, hari ini aku bukan datang untuk memesan milikku sendiri. Aku akan memesan baju khusus suamiku. Tolong keluarkan semua baju pria di sini, biar aku lihat. Suami Anda? Kenapa? Ada masalah? Enggak masalah. Aku panggil orang sekarang buat tunjukkan ke Anda. Silakan duduk. Santai saja. Halo, pesanan makanan Anda sudah datang. Sofia. Sofia. Halo, kamu di mana? Iya aku datang. Kenapa tadi aku sepertinya dengar suara Wesley ya? Mana mungkin, dia itu hemat banget. Mana mungkin bisa kesini? Bu Sofia, ini semua koleksi terbaru di toko kami. Anda mau duduk sambil lihat-lihat? Bu Sofia, gimana? Ada yang Anda suka? Aneh. Sepertinya tadi aku lihat Sofia di sini. Pak, Anda mau beli sesuatu? Maaf. Sepertinya tadi aku lihat istriku di sini. Aku cari dia. Istri Anda. Di dalam sini cuma ada pelanggan VIP, gak ada pelanggan lain. Mungkin aku salah lihat. Ini, bungkus semuanya. Baik. Sofia? Sofia ini benar-benar gak peduli hubungan dua keluarga. Sampai serang keluarga Furama segitunya. Aku tetap harus dapatkan kau, Wesley. Si miskin sialan itu juga. Pukulannya ternyata sesakit ini. Dia bahkan bisa buat Sofia begitu setia. Tenaga yang sangat kuat. Jangan-jangan dia dari keluarga Cahyo, ahli bela diri itu. Sini! Pak Boris. Ada apa? Minggir! Cepat, selidiki. Asal usul Wesley Cokro yang sebenarnya. Baik. Sofia? Pak, ini area VIP. Sofia? Wesley? Kau ini... Aku lihat jahitan bajumu sudah lepas. Aku kesini belikan beberapa baju. Kau kesini buat beli baju? Iya. Baju di sini kan nggak murah. Selain itu, mereka ini... Ini cara kami tarik pelanggan karena toko kami baru buka. Ada model pria dan wanita, jadi waktu pelanggan keliling tapi nggak mau coba bisa minta mereka coba dan langsung bawa pulang. Ini Bu, ini baju yang dipilih oleh Nyonya ini buatmu. Cocok sama Anda. Apa Anda mau coba? Jangan sia-siakan niat baik Nyonya ini. Tapi... Tapi apa?
Sekarang kau itu kepala keamanan. Masa bajunya lusuh begitu? Aku sudah pilihkan semua bajunya. Cepat coba dulu. Baiklah. Kerja bagus. Jangan bocorkan identitasku ke dia. Anggap saja pelanggan biasa. Pasti. Lumayan, yang ini saja. Sofia, mending aku pakai baju lamaku saja. Yang ini kelihatannya mahal banget. 3,2 miliar. 3,2 miliar. Nggak jadi coba. Apa baju ini terbuat dari emas? Kok bisa semahal ini? Pak, jangan buru-buru. Aku lihat baju ini lebih cocok dipakai Anda dibanding modal toko kami. Lagi pula toko kami belum lama buka. Walau kelihatan mahal, kami banyak diskon karena baru buka. Baju Anda ini diskon 90%. 90%? Masa dia mau membohongimu? Ini toko di bawah naungan Grup Limos. Sebagai karyawan Grup Limos, memang dapat diskon. Ternyata kalian karyawan di Grup Limos. Kebetulan banget, aku hitungkan dulu ya. Beneran ada diskon? Tenang saja. Sesuai diskon toko ditambah harga karyawan, harganya jadi 50.000. 50.000? Kau nggak salah hitung. Ini... Bapak ini bisa saja, aku manajer di toko ini. Mana mungkin salah hitung. Cepat, tolong bungkus bajunya. Yang ini, yang ini, yang ini juga kami mau. Sofia, ini kurang pantas deh. Memangnya kenapa? Bisa layani Bu. Layani pegawai Grup Limos adalah kehormatan bagiku. Wah, fasilitas pegawai Grup Limos ini bagus banget ya. Wah, gawat, pesananku. Bu Sofia, apa Anda puas? Puas, kerja bagus. Kau bisa cepat adaptasi sama situasi. Siap-siap naik jabatan dan gaji. Oh iya, kirim baju-baju ini ke rumahku. Baik, Bu Sofia. Terima kasih, Bu Sofia. Kenapa kepikiran jadi kurir makanan? Apa uangnya nggak cukup? Aku pikir pulang kantor cepat. Jadi aku ambil kerja sambilan, biar tambah penghasilan. Kau kerja sekeras ini, badanmu sanggup. Aku kuat. Kau tenang saja. Tapi ada satu pesanan yang dibatalkan. Bulan ini mungkin gak bisa dapat sebanyak biasanya. Tapi tenang saja, aku akan tetap bekerja keras. Aku jalan dulu. Halo, Bu Jen, tolong sampaikan mulai hari ini naikkan gaji semua karyawan. Semua ketua tim dan manajer naik 20 juta. Sofia, aku lihat kau makin keterlaluan. Seluruh grup naik gaji. Kakekmu serahkan grup ini ke tanganmu. Begini caramu urus perusahaan. Kuartal lalu, keuntungan grup naik 5%. Ini berarti laba bersih naik sampai ratusan triliun. Aku naikkan gaji pegawai. Apa yang salah? Kau! Sofia, kenapa kau bicara begitu sama ayahmu? Sejak kau nikah sama pria tua itu, kau makin lama makin gak hargai aku dan ayahmu lagi. Aku dengar, kau masukkan pria tua itu ke perusahaan. Katakan, apa naik gaji kali ini juga demi pria tua itu? Ibu, Wesley itu suamiku. Hormatilah dia sedikit. Kecuali dia pewaris keluarga kaya raya. Kalau enggak, jangan harap aku terima pria tua itu jadi menantu. Apa yang kurang dari anak keluarga Furama? Apanya yang kurang dibanding pria tua itu? Dari segi karakter, keluarga. Kenapa kau bisa gak waras gitu? Sampai ngotot nempel sama pria tua itu, begitukah? Dari mana kau tahu kalau dia bukan cuma mau sama kau karena kau muda, cantik, dan kaya? Wesley bukan tipe orang seperti itu. Lagi pula, kakek juga merasa karakternya baik. Ayah, Ibu, aku yakin kalau kalian ketemu Wesley, pasti bakal suka sama dia. Cuma orang gak waras yang bisa suka. Oke. Karena kau bilang dia nggak incar uangmu dan karakternya baik, kebetulan seminggu lagi ada jamuan keluarga. Bawa dia datang, biar kita lihat. Jangan harap bisa minta tolong kakekmu.
Kakekmu sudah kukirim liburan ke luar negeri. Duh, sayang, kenapa kau? Sudahlah, sudah diputuskan. Aduh, kenapa kau suruh pria tua itu ke rumah? Aku nggak mau lihat dia. Sofia, aku naik gaji. Naiknya sampai 20 juta. Perusahaannya baik banget. Serius? Jadi kau nggak perlu kerja sampingan lagi? Kerja sampingan? Itu dibahas nanti aja. Oh iya. Nih. Ini kartu gajiku. Ambil ini. Kalau ada barang yang kau suka, langsung beli aja. Sekarang aku sudah bisa cari uang. Sofia, kenapa? Lagi makan, tapi pikiranmu kemana-mana, nih. Wesley. Kenapa? Orang tuaku mau ketemu kau. Syukurlah. Ini kabar baik. Kenapa kau malah hela nafas? Orang tuaku nggak terlalu setuju sama pernikahan kita. Jangan mikir aneh-aneh. Kau pria terbaik di seluruh dunia. Aku sudah mantap mau sama kau. Sofia, tenang saja. Aku akan berusaha biar orang tuamu mau terima aku. Kenapa kau bawa aku ke sini? Mau ketemu orang tuamu, nggak mungkin datang tangan kosong. Aku sudah cari tahu, mall ini milik grup Limos. Barangnya bagus-bagus. Kita sebagai pegawai juga dapat harga khusus. Kita beli beberapa barang buat orang tuamu. Ayo. Tentu saja aku tahu barangnya bagus. Aku sendiri yang bawa tim inspeksi ke sini. Aku yang buat semua aturannya. Banyak pegawai di sini yang kenal aku. Masa aku nggak tahu? Kalau mau ketemu orang tuaku, beli seadanya saja, nggak usah mahal-mahal. Nggak bisa begitu. Ini tanda niat dan ketulusanku. Kalau aku beli asal-asalan, gimana caranya bikin orang tuamu tenang serahkan kau padaku? Soal ini ikuti aku saja. Ayo. Aduh, perutku agak sakit. Aku mau ke toilet sebentar. Kau masuk duluan, aku nyusul nanti. Kau nggak apa-apa. Aku perlu antar kau ke rumah sakit. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku cuma ke toilet sebentar. Kau pergi saja. Aku tunggu kau di dalam. Oke. Halo Pak Heri, suamiku lagi ke mall. Kasih tahu ke semua pegawai layani dia dengan baik. Apapun yang dia beli, semuanya diskon 90%. Namanya Wesley, dia pakai jaket hitam. Berusia sekitar 40 tahunan. Jangan bilang siapa aku sebenarnya. Kalau bawahanmu ketemu aku, jangan bocorkan identitasku. Suami CEO? 40 tahunan? Pakai jaket hitam? Baik. Semuanya kumpul di aula, kita rapat. Kita rapat ya. Suami Bu Sofia bentar lagi bakal ke mall buat belanja. Kalian cepat ingat baik-baik. Siapapun yang namanya Wesley dan pakai baju hitam dan berumur 30-40 tahun, layani sebaik mungkin. Produk toko kita semuanya diskon 90%. Jelas? Baik. CEO dan suaminya nggak suka mencolok. Kalian jangan sampai bocorkan identitas CEO. Bersihkan semua barang di toko sampai kinclong. Bentar lagi suaminya sampai. Ayo semangat. Cepat gerak. Rapat selesai. Harusnya nggak bakal ada masalah apapun kan? Dek, kenapa kau lari-lari? Dek, kenapa kau lari-lari? Bukan urusanmu. Untung baju ini bisa dipakai bolak-balik. Kalau nggak ada baju ganti. Nyonya, ini mall di bawah naungan grup Limos. Barang di sini cukup bagus. Anda bisa lihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok. Aku cuma mau lihat-lihat. Apa di sini ada baju yang cocok buat putraku? Dulu, dia didorong ke jurang sama musuh ayahnya. Waktu itu dia masih kecil banget. Sudah lebih dari 30 tahun. Kalau dia masih hidup, pasti sudah tinggi dan kekar. Wajahnya mirip sekali sama ayahnya. Mungkin saja dia juga bertenaga besar seperti ayahnya.
Bajunya pasti cepat rusak. Ayo, aku mau lihat-lihat langsung apa ada yang agak bagus dan tahan lama dipakai. Saat ziarah kali ini, aku mau bakar buat putraku. Ayo. Baik. Nona, ada jam tangan sekitar 20 juta nggak? Aku mau beli buat hadiah. Ini toko mewah di bawah naungan grup Limos. Di sini 20 juta saja bahkan nggak cukup buat beli tali jam. Dasar miskin. Pergi sana. Sikap pelayanan macam apa ini? Aku juga pegawai grup Limos. Aku laporkan kau. Ada apa ribut-ribut? Yang datang hari ini selain suaminya CEO, Nyonya besar keluarga Cahyo, yang ahli bela diri juga datang. Keluarga Cahyo itu keluarga nomor 1 di negara Simas. Kalau singgung keluarga Simas, gak bakal ada yang selamat. Pak manajer, dia yang bikin masalah. Selain itu, dia bilang dia juga karyawan grup Limos. Apa kau dari grup Limos? Siapa namamu? Namaku Wesley. Aku kepala keamanan kantor pusat. Apa? Kau bilang namamu Wesley? Apa? Kau bilang namamu Wesley? Iya. Aneh. Mana mungkin dia suaminya CEO? Kalau memang itu dia, mana mungkin dia cuma beli jam tangan seharga 20 juta. Lagi pula, bajunya abu-abu. Nggak sesuai deskripsi. Sudahlah, nggak penting. Kau itu siapa? Pergi dari sini, sekarang juga. Pergi. Ayo. Kenapa kau tarik aku? Ayo. Berhenti. Nyonya Aulia, kami lagi usir pengemis. Nyonya sampai jadi kaget. Tenang saja. Aku akan usir dia keluar sekarang juga. Ayo. Mirip banget. Siapa yang mau aku buang? Kau, tenaga ini makin mirip. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Dasar tukang rendahkan orang. Aku datang buat belanja, bukan buat senangkan kau. Kau berani pukul aku. Habislah kau, satpam. Berhenti. Kesini. Bantu aku berdiri. Nyonya Aulia, datang sendiri hari ini buat ajar kau. Dia ini nyonya besar dari keluarga Cahyo, yang ahli bela diri. Dasar bocah pengemis. Habislah kau. Aku nggak mau lawan orang tua. Kalau mau pukul, pukul saja. Putraku. Putraku. Apa? Kenapa dia bisa jadi putra Nyonya Aulia? Nyonya, Anda salah orang kan? Aku ini yatim piatu. Yatim? Yatim piatu? Iya. Mirip banget. Nah, kau mirip banget sama almarhum putraku. Hari ini, maaf ya, semua belanjaanmu di mall hari ini aku yang bayar. Ayo, kita lihat-lihat apalagi yang kau butuhkan. Nggak usah. Ayo. Berapa harga jam tangan ini? 60 miliar. Bagus. Yang ini berapa? Ini ginseng liar ribuan tahun, harganya 100 miliar. Yang ini berapa? Ini zamrud premium. Harganya 40 miliar. Murah banget. Bungkus. Aduh, ini semua buatmu. Aku beli suplemen dan perhiasan. Nanti pas pulang, kasih keluarga di rumah. Nggak bisa. Aku nggak bisa terima tanpa alasan. Mana bisa aku terima barang semahal ini dari Anda? Kalau kau nggak mau terima, aku suruh orang buang saja. Nyonya, Anda ngapain? Aku begini, cuma karena kau mirip putraku. Kalau putraku masih hidup, umurnya sama sepertimu. Kau ini, anggap saja kasihan ibu tua yang kehilangan anak. Terimalah. Baiklah. Aku terima ya. Anda ini benar-benar... Nyonya, dokter sudah pesan, Anda nggak boleh terlalu lelah. Mending cepat pulang dan istirahat. Iya Nyonya. Mending Anda cepat pulang istirahat. Kesehatan itu penting. Kalau begitu, apa kau bisa kasih nomor teleponmu? Boleh. Nah, namaku Wesley Cokro. Wesley?
Wesley Cokro, sudah kau ingat. Nanti aku harus cari kesempatan buat kembalikan uangnya. Nyonya, kalau gitu aku pergi dulu. Terima kasih ya. Ambil rambut ini dan lakukan tes DNA. Nyonya, Anda merasa pria itu... Dia mirip sekali sama suamiku. Bahkan tenaganya juga sama kuat. Masa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mungkin saja dia memang putraku. Cepat lakukan tesnya. Aku mau lihat hasil tesnya besok. Baik. Rapikan dulu, nanti biar kita bisa susun rencana. Baik. Apa barang-barang ini bisa diretur? Kau? Nggak bisa. Kalau sudah beli barang di toko kami, nggak bisa dikembalikan. Kau ini usir pelanggan. Begini cara kalian berbisnis. Gimana cara kami berbisnis? Bukan urusanmu. Benar lu yang numpang sama orang penting. Aku sudah sering lihat yang begitu. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan ganggu bisnisku. Kau? Wesley, Sofia. kenapa kau di sini? Dia... Bahkan ganti baju? Jangan-jangan dia itu... Aku sudah lihat semua perbuatanmu. Pulang saja dan tunggu surat pemecatan. Bu Sofia. Diam. Wesley, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Barangnya harus dibawa. Dia beneran suaminya CEO. Halo? Pak Geri? Pak Geri, tolong aku. Aku ini bawahanmu. Selamat datang Nona Sofia. Duh, Sofia, kau masih ingat pula. Jangan-jangan pria tua ini suamimu. Wah, sudah setua itu. Hah? Dia orang hebat dari keluarga mana? Duh, orang sepertinya. Dibilang orang hebat. Dia itu cuma buruh rendahan di proyek. Cuma satpam rendahan. Hah? Serius? Satpam ya? Sofia. Apa yang kau lihat dari dia sih? Kau suka dia karena dia sudah tua, nggak mandi, atau kau suka bau orang tua? Aku suka dia karena dia lebih bekerja keras dari kalian. Lebih tahu cara sayangi istri. Selain latar belakang keluarga, apa yang bisa kalian bandingkan sama dia? Kau juga. Hari ini, jamuan keluarga Limos. Orang luar sepertimu ngapain kesini? Aku yang undang Boris. Cuma Boris yang pantas datang ke jamuan keluarga Limos. Gimana menurutmu, Tuan Wesley? Ayah. Diam. Aku lagi ngomong sama dia. Barang rongsokan macam apa ini, ha? Kau nggak malu bawa ini ke rumah keluarga Limos? Ayah, kau keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Pria sebaik Boris, kau nggak mau nikahi, malah ngotot nikah sama pria tua ini. Iya, aku memang ngotot gak mau sama dia. Seumur hidupku, aku cuma pilih Wesley. Ya, baiklah. Aku setuju. Tapi, kalau kau mau nikahi Sofia, tanda tangan ini dulu. Tuan Wesley, aku kasih kau 2 miliar tiap tahunnya, sudah cukup buatmu kan? Tapi, soal harta keluarga Limos yang lain, jangan harap bisa dapat. Maksud paman, aku sama Sofia cuma karena incar harta keluarga Limos. Sofia berkali-kali tutupi dan bantu kau. Bukannya itu sama saja seperti hidupi kau? Kenapa? Berani berbuat tapi nggak berani ngaku. Aku sumpah, aku nggak pernah pakai uang Sofia sepeser pun. Konyol. Kau beneran nggak pernah pakai uang Sofia sepeser pun? Kau kira kau bisa jadi kepala keamanan karena tenagamu kuat? Selain itu, jangan bilang kau beneran kira semua barang yang kau beli beneran kebetulan diskon. Oh iya, kau nggak beneran kira baru sebentar jadi kepala keamanan langsung kebagian kenaikan gaji massal dari perusahaan? Ayah, jangan diteruskan lagi. Kenapa nggak boleh? Kau bisa jadi kepala keamanan, bisa naik gaji, bisa beli barang mewah dengan harga diskon. Itu semua karena Sofia itu CEO grup Limos, bukan karena dirimu sendiri.
Kau CEO grup Limos? Sofia, kenapa kau bohongi aku? Jangan-jangan kau juga kira aku nikah sama kau cuma demi uangmu. Makanya kau tutupi semuanya dariku. Bukan begitu. Kita sudah bersama selama ini, masa kau nggak tahu aku orang seperti apa? Kalau semua ini nggak ada uang, nggak ada status, apa kau masih mau sama aku? Mau? Tentu saja mau. Sofia, aku mau sama kau cuma mau hidup bareng. Aku nggak incar uangmu. Kalau aku ini CEO grup Limos, apa bedanya? Kau... Wesley nggak bakal tanda tangan. Aku nggak izinkan. Kami tulus mencintai. Baiklah. Gak mau tanda tangan kan? Kalau gitu, antara kalian berdua cerai, atau kau keluar dari grup Limos. Aku anggap kau bukan lagi anak perempuanku. Nah, kau pilih sendiri. Sofia. Aku dan Wesley nggak akan cerai. Kau, Sofia. Oke. Sekarang aku umumkan, kau bukan lagi CEO grup Limos. Usir mereka keluar. Pergi sana. Pergi. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Sofia, kau nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hanya saja, sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya kau. Kau masih mau sama aku? Mau. Kau itu istriku, istri seumur hidupku. Tenang saja, tenagaku kuat. Aku bakal kerja buat nafkahi kau. Wesley, ayo kita nikah. Aku mau resepsi buat umumkan ke semua orang kalau kita sudah menikah. Oke. Sofia, ini uang tabunganku selama ini. Tenang saja. Nanti aku pasti kerja lebih keras buat adakan resepsi yang megah buat kau. Aku cuma mau resepsi buat umumkan ke orang-orang kalau kita sudah menikah. Nggak perlu yang megah. Gak bisa. Kalau aku nggak bisa kasih resepsi yang layak buat wanita yang kucintai, pria macam apa aku ini? Wesley, cepat sini. Ayo cepat. Seharian kerja di proyek pasti lelah kan? Cepat cicipi. Ini pertama kalinya aku masak. Entah enak atau enggak. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Cepat cicipi. Enak. Enak. Jangan dimakan. Aku taruh kebanyakan garam. Enggak. Enak kok. Beneran enak banget. Bos, bukannya hari ini harusnya gajian? Kenapa aku belum dibayar ya? Gaji? Kau baru kerja beberapa hari di sini sudah minta gaji saja? Bukan gitu. Sebelumnya kita sudah sepakat. Aku kerja di sini lebih dari seminggu. Kau bakal bayar 800.000. Kita sudah sepakat di awal. Bisakah Anda bayar gajinya dulu ke aku? Memangnya kenapa? Memangnya besok kau mau mati? Sampai kejar-kejar begitu. Kita sudah sepakat di awal. Kalau aku kerjakan kerjaan kasar, seminggu dibayar sekali. Jangan ingkar janji. Nih. Anggap saja beli nyawamu. Apa-apaan sih? Ini nggak benar. Bukannya kita sepakat seminggu 800.000? Kenapa cuma segini? Kau ini nggak ada habis-habisnya ya? Sehari 100.000 itu sudah mentok. Kalau mau kerja, kerja saja. Kalau nggak mau, angkat kaki dari sini. Aku punya banyak orang. Bos, sehari 100.000 terlalu sedikit. Apa kau bisa tambah sedikit? Aku... Tambah apanya? Kalau gitu kau pergi saja. Jangan. Ya sudah, 100.000 saja. Sofia? Sofia? Kami berhenti kerja. Jangan, Sofia. Gak boleh berhenti kerja. Sekarang susah cari kerjaan. Wesley, aku nggak butuh resepsi yang mewah.
Aku cuma mau cepat nikah denganmu. Dan segera umumkan ke semua orang kalau aku cuma mau sama kau. Sofia, kalau itu maumu, aku akan wujudkan. Tuan Nyonya, nggak salah. Dia memang tuan muda keluarga Cahyo. Selama ini tuan muda hidupnya susah sekali. Istriku, akhirnya kita temukan putra kita. Putraku sudah menderita. Beraninya keluarga Limos dan Furama tindas putraku begitu. Kenapa mereka bisa? Tenang saja, selama ada aku, nggak ada yang boleh tindas putraku. Pak Rustam, siapkan mobil. Jemput putraku pulang. Tuan, Nyonya, hari ini resepsi nikah tuan muda. Kalau kita ke sana, dia pasti senang banget. Oke. Siapkan hadiah. Siapkan hadiah yang besar. Aku mau kasih kejutan buat putraku. Kasih kejutan buat dia. Sofia ini makin lama makin berani saja. Bisa-bisanya diam-diam mau nikah sama pria tua itu. Kalau kita nggak awasi hampir saja kelewatan. Kakek malah buat surat wasiat segala mau kasih grup Limos sebagai harta sesan buat Sofia. Benar-benar pikun. Aku sudah bujuk paman dan bibi buat kirim kakek ke luar negeri. Nanti setelah aku nikah sama Sofia, aku pasti serahkan grup Limos ke kau. Oke, bro. Kenapa masih berdiri saja? Masuk dan tangkap anak durhaka itu. Seret dia pulang hari ini. Cepat jalan, cepat jalan. Wesley beneran bisa dapat istri. Langka banget. Iya. Istrinya bahkan cantik banget. Wanita ini pasti tertipu. Iya. Soalnya Wesley sudah setua itu. Gak punya orang tua. Bahkan gak punya kerjaan tetap. Wanita buta mana yang mau nikah sama dia? Makanya. Sofia, hari ini kau cantik banget. Memangnya aku cantik cuma di hari ini? Enggak. Kau selalu cantik. Sofia, aku tahu aku nggak pantas buatmu. Bahkan nggak bisa kasih kau mahar yang layak. Tapi hari ini pernikahan kita. Aku nggak mau kau menderita. Kalung ini, meski ukurannya kecil dan harganya nggak mahal, tapi ini lambangkan perasaanku yang nggak akan pernah berubah. Cincin ini jadi saksi awal cinta kita. Aku bersumpah, kedepannya nggak bakal lupakan niat awal dan lindungi kau seumur hidup. Ini sertifikat rumah 80 meter yang sederhana. Mulai hari ini, semua barangku akan jadi milikmu. Hadirin semuanya, tolong jadi saksi. Aku Wesley Cokro bakal perlakukan Sofia dengan baik seumur hidupku. Kalau aku ingkar janji, aku disambar petir. Aku percaya. Aku nggak setuju sama pernikahan ini. Aku nggak setuju sama pernikahan ini. Ayah. Sofia, kau beneran berani nikahi pria tua ini? Kau belum cukup permalukan keluarga Limos. Wesley. Dasar malu-maluin. Ikut aku. Sofia. Dasar orang rendahan, mimpi ketinggian. Dasar pria benalu yang lupa sama wanita. Minggir. Kalau hari ini ada pernikahan, yang menikah adalah Sofia dan Boris. Benar. Demi nikahi Sofia, Boris bayar mahar seharga 1 triliun.
Orang miskin sepertimu, jangankan 1 triliun. Apa kau pernah lihat uang 2 miliar? Cukup! Kalian sakiti putri kalian sendiri. Aku nggak mau punya orang tua seperti kalian. Sepertinya kau sudah dibutakan sama pria tua ini. Barang rongsokan apa ini? Beraninya pakai ini buat nikahi putriku. Aduh, Kembalikan. cuma batu jelek ini. Beraninya pakai ini buat nikah. Malu-maluin banget. Angkat kakimu. Angkat. Kenapa? Nggak terima? Kalau nggak terima, pukul saja aku, ha? Heya, apa ini? Oh, ayo, ayo pukul aku. Memangnya kenapa kalau kau kuat? Sekarang juga, kau cuma seperti anjing kecil yang cuma bisa pasrah. Hari ini, aku lumpuhkan tanganmu. Jangan! Sofia. 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 Resepsi pernikahan hari ini sudah terlanjur dihias. Kalau nggak dipakai, jadi sia-sia. Menurutku, mending ganti saja pengantin prianya. Ganti jadi pernikahanku dan Sofia. Biar pria tua ini lihat langsung. Aku nikah sama Sofia, gimana? Aku nikah sama Sofia, gimana? Jangan mimpi. Wesley! Sofia. Sofia. Kalau paman dan bibi setuju, aku akan serahkan maharku buat Sofia sekarang juga. Baik. Baik. Lakukan saja. Ini adalah mahar yang kusiapkan buat Sofia. 5% saham grup Furama bernilai 100 triliun. Uang tunai sisanya, anggap saja jadi bunga buat ditabur di resepsi kami. Menantuku memang murah hati. Nikah sekarang juga. Cepat nikah. Sofia! Aku nggak mau. Lihat nggak? Inilah menantu yang aku mau. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang tua dan melarat sepertimu beraninya mau nikahi putriku. Memangnya kau pantas? Berhenti! Hentikan sekarang juga. Ayo, mulai ritual pernikahan. Hormat langit dan bumi. Jangan. Wah, berani banget. Jauh lebih baik dibanding Wesley si pecundang itu. Lihat kan? Dasar miskin. Hormat Tuan dan Nyonya. Cepat bawa aku temui putraku. Ayo, temui putra kita. Hormat pada orang tua. Berhenti. Jangan. Suami istri saling hormat. Jangan. Hentikan. Wesley, jangan! Sofia. Hey. Hentikan. Selanjutnya, saatnya masuk kamar pengantin. Hentikan. Hajar dia. Baik. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Tuan Stephen, cepat-cepat. Tuan Stephen. Wesley. Wesley. Kau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyonya. Cepat, cepat panggil ambulans. Ini
Pria tua ini ternyata kenal sama Nyonya Aulia. Mana mungkin? Kalian yang buat dia babak belur begini. Tuan Stephen, ini Anda kenal dia? Ini pasti salah paham. Iya Tuan Stephen, pasti ada salah paham. Iya. Salah paham apanya? Jelas-jelas kalian yang pukul Wesley sampai begini. Pengawal, lempar mereka keluar. Mulai sekarang keluarga Cahyo nggak mau lihat mereka. Baik. Tuan Stephen, jangan. Tuan Stephen, jangan. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Sofia, tolong ibu, tolong kami. Tunggu. Patahkan tangan mereka lalu buang keluar. Jangan Tuan Stephen. Tolong jangan. Cepat antar ke rumah sakit. Wesley. Sofia. Aku di sini. Sofia, kok nggak apa-apa? Nyonya, maaf soal hari ini. Sudah repotin kalian. Kalau nggak hari ini aku... Wesley, jangan panggil aku Nyonya lagi. Panggil aku Ibu. Kau itu putraku, putra kandungku. Nyonya, Anda bilang apa? Nyonya, Anda nggak bercanda kan? Nggak bercanda. Kau itu anakku. Kau tuan muda keluarga Cahyo. Waris keluarga nomor 1 di Simas. Apa? Kau itu putra keluarga Cahyo. Istrimu juga menantu keluarga Cahyo. Jangan takut. Ayah dan ibu di pihak kalian. Berarti aku bukan yatim piatu. Kau mirip banget sama aku. Lagi pula, kita sudah lakukan tes DNA. Siapa yang berani bilang kau anak yatim piatu? Pulihkan badanmu baik-baik. Aku mau adakan jamuan buat umumkan ke semua orang. Aku sudah temukan putraku. Sayang, kau sudah cari cara belum? Kau sebenarnya tahu nggak gimana pria tua itu bisa kenal sama Tuan Stephen? Sekarang Tuan Stephen sudah tutup semua jalan keluar buat keluarga kita. Aku tahu. Tuan Stephen lindungi pria tua itu karena wajahnya mirip sama putranya yang sudah meninggal. Tapi aku dapat kabar. Putra kandung Tuan Stephen sudah ditemukan. Kalau sudah ada anak kandung, siapa yang peduli sama anak palsu itu? Lagi pula, Tuan Stephen mau adakan jamuan buat Tuan Muda yang asli. Asal Boris bisa cari cara buat kita hadir di jamuan itu, lalu ambil hati Tuan Muda. Wesley si palsu itu bukan apa? Bukan apa-apa. Bagus. Ibu, apa aku cocok pakai baju begini? Anakku seganteng ini tentu saja cocok. Oh iya, aku dan ayahmu sudah siapkan hadiah buat kalian. Ibu, aku sudah sebesar ini nggak perlu hadiah segala. Ini beda. Kau dan Sofia turun dulu, kenalan sama orang-orang. Aku mau cek lagi hadiahnya sudah sampai mana. Baiklah. Aku sudah setua ini, kenapa ibu masih anggap aku kayak anak kecil? Kau ngomel-ngomel apa sih? Keluarga Limos dan Furama bukannya sudah singgung Tuan Stephen ya? Kenapa masih berani datang sini? Setidaknya masih ada kakek Jaka, masih dihargai sedikit. Tanpa Sofia, keluarga Limos makin hancur. Paling cuma kakek Jaka yang masih dihargai. Sudah datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda sudah datang. Aku minta ayah undang kakek ke sini. Aku tahu kau juga kangen sama kakek. Beneran? Kalau kakek tahu kau sudah temukan orang tuamu, dia pasti bakal senang. Pria tua ini kenapa datang? Dia beneran kira dia itu pangeran. Kenapa kalian kesini? Kalau aku nggak salah ingat, undangannya sama sekali nggak dikirim ke keluarga kalian. Kau kira kau siapa? Cuma barang palsu malah anggap diri sendiri jadi tuan muda keluarga Cahyo. Semuanya, jangan sampai tertipu sama yang palsu ini. Dia bukan tuan muda keluarga Cahyo yang asli. Cuma wajah mereka saja yang mirip. Apa? Dia bukan tuan muda. Oh, pantas saja.
Seingatku, Sofia nikah sama pria tua umur 40 tahunan. Katanya yatim piatu. Yang palsu tetap saja palsu. Nanti pas tuan muda keluarga Cahyo muncul, hari bahagiamu bakal berakhir. Aku? Palsu? Jangan ungkap identitasmu dulu. Kita lihat apa mau mereka. Dari mana kalian tahu kami nggak diundang ke jamuan ini? Kalian mau datang ke jamuan? Semua tamu di sini, siapa yang nggak bawa hadiah besar buat sambut kembali tuan muda keluarga Cahyo? Kalau kalian benar-benar diundang datang, kenapa datang nggak bawa apa-apa? Mana hadiah kalian? Iya, mana hadiah yang kalian siapkan? Dasar nggak guna. Hadiah saja nggak bawa. Jangan buat malu di sini. Siapa bilang kami nggak siapkan hadiah? Siapa bilang kami nggak siapkan hadiah besar? Jangan bawa sampah buat dijadikan hadiah. Demi tuan muda, tahu ketulusan kami keluarga Furama. Sudah siapkan dana besar buat kasih hadiah mahal ke tuan muda. Lihat baik-baik. Itu giok 3 warna. Ini dilelang di luar sana seharga 600 miliar. Kalau gitu aku juga ikutan. Ini hadiah dari keluarga Limos. Keluarga Limos kasih tuan muda 1 bangunan villa taman di kawasan elit kota. Villa taman kawasan elit kota? Itu nggak ternilai harganya. Keluarga Limos benar-benar kaya. Villa ini nggak ternilai. Kalau kalian, mana hadiah yang kalian siapkan? Kami juga mau lihat. Iya, biar kami lihat juga. Oke. Kalau gitu aku tunjukkan. Wesley, gak usah ladeni mereka. Kau juga tahu semua hadiah ini buatmu. Sofia, semua hadiah ini buatmu. Si kalung berlian ini, bukannya itu jantung lautan yang harganya 1 triliun itu? Ini juga sepasang gyeokzam bertuarisan, harganya 200 miliar. Kunci mobil mewah itu juga, lihat. Bugatti, Rolls Royce, semua sudah disiapkan. Anak yatim punya harta sebanyak itu. Bukannya pria tua itu nggak ada hubungan sama keluarga Cahyo? Dia kok bisa siapkan semua ini? Itu palsu. Pasti palsu. Waktu nikah sama Sofia dulu, dia cuma bawa setumpuk rongsokan gak jelas. Dasar orang miskin. Bisa-bisanya sok hebat. Sofia, ini cincin yang aku beli pakai sisa uangku. Hadiah-hadiah ini adalah mas kawin yang kujanjikan buatmu. Dulu kau ikut aku, hidup susah. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku akan buat kau selalu bahagia. Aku percaya. Duh, lihat. Apa ku bilang? Beli cincin saja cuma beli yang puluhan juta. Masa kalian beneran percaya dia punya uang buat beli semua itu? Memalukan banget. Sepertinya kalian yang buta. Anggap sampah jadi harta, tapi harta yang beneran berharga malah kalian usir keluar. Kalian pasti bakal menyesal. Kau berani pukul aku? Sialan, berani pukul aku. Apa aku terlalu sabar? Berani-beraninya sentuh istriku. Kalian keluarga istriku, makanya aku masih bisa sabar sama kalian. Tapi kalau kalian sekarang masih tindas istriku, pergi dari sini. Bawa barang kalian dan pergi dari hadapanku. Kau kira kau siapa? Memangnya kau pantas usir kami? Beraninya main tangan. Sofia, lihat pasanganmu itu. Bahkan berani pukul kakak sepupumu sendiri. Lain kali, jangan-jangan aku juga dipukul. Sofia, kalau dari awal tahu kau bakal jadi begini, waktu kau lahir dulu harusnya ku cekik sampai mati. Biar gak usah dapat pasangan seperti dia dan bikin keluarga Limos kacau. Diam! Aku suruh kalian pergi, dengar nggak? Berhenti! Dasar orang gila! Apa kau tahu berapa harga giok ini?
Kau... Boris, kau gila. Sepertinya hari ini kau mau buat masalah besar. Kau rusak pesta Tuan Muda keluarga Cahyo dan juga hancurkan hadiah buat Tuan Muda. Tuan Stephen dan Nyonya Aulia nggak bakal biarkan kau. Ini giok yang harganya 600 miliar. Tunggu saja, Grup Furama bakal tuntut kau. Aku bakal buat kau meringkuk seumur hidup. Aku tunggu. Sekarang keluar dari sini. Kalau enggak, semua barang yang kalian bawa bakal ku hancurkan. Kau berani? Lihat saja aku berani atau enggak. Kau... Dasar bajingan! Kau bakal mati mengenaskan. Kau bakal disambar petir. Ibu, diam. Kau nggak boleh kutuk Wesley. Kau, dasar anak durhaka. Kau masih bela orang ini? Dasar nggak tahu balas budi. Gimana aku bisa punya putri sepertimu? Aku mau putus hubungan ayah dan anak sama kau. Pergi sejauh-jauhnya. Aku anggap nggak pernah punya putri sepertimu. Gak usah. Yang harus diputuskan hubungan ayah dan anak itu aku, bukan kau. Sofia, kau mau buat ibu dan ayah mati kesal dulu baru kau bisa puas. Jelas-jelas kalian yang mau aku mati kesal. Aku bisa urus grup Limos sendirian. Tapi kalian malah paksa aku nikah. Aku pilih Wesley. Kalian paksa kami cerai. Apa bagusnya dia dibanding Wesley? Apa kalian tahu? Dia mau kasih aku obat. Apa kalian tahu sejak awal dia cuma incar keluarga Limos? Aku nggak begitu. Ini salah paham. Salah paham. Bahkan Boris juga bilang ini salah paham. Sofia, kami begini demi kebaikanmu. Kau mau gimana lagi? Masa beneran mau paksa ibu dan ayah mati dulu? Bukan. Kalian jelas-jelas cuma mau jual aku dengan harga tinggi biar sepupuku punya kesempatan karena aku anak perempuan bukan laki-laki. Dasar anak neraka. Apa yang kurang dari Boris? Kalau bukan karena pria tua itu, dia sudah jadi suamimu sejak dulu. Memangnya kenapa kalau kasih obat? Aku dan ibumu begini demi kebaikanmu. Diam. Kalau kalian rasa kasih obat itu wajar, kenapa kalian gak coba sendiri? Mulai hari ini, Sofia itu istriku. Kedepannya, gak ada hubungan apapun lagi sama keluarga Limos. Kau mau putuskan hubungan ayah dan anak sama Sofia kan? Oke, Layan. Bawakan aku surat perjanjian. Kau? Sofia, jangan sedih. Mulai sekarang, orang tuaku, orang tuamu juga. Aku ada di sini, jangan takut. Sofia, kau hidup saja selamanya sama orang yang cuma bisa membual ini. Aku gak sanggup atur kau lagi. Tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Aku tanda tangan. Tanda tangan. Jangan menyesal. Kau yang bakal menyesal. Ayah? Kau yang bakal menyesal. Kakek. Anak baik. Untung ada kau yang jaga Sofia. Itu sudah seharusnya. Ayah, kenapa kau pulang? Kalau aku gak pulang, kau sudah bikin masalah besar. Kau bahkan mau putus hubungan ayah dan anak sama Sofia. Oke, hari ini aku juga putus hubungan ayah dan anak sama kau. Pergi sana, kau bukan lagi keluarga Limos. Ayah, aku ini putra kandungmu. Ayah sudah pikun. Kau yang sudah pikun. Kau cari cara tipu aku ke luar negeri dan malah usir Sofia dari perusahaan. Kau suruh orang ini urus perusahaan. Kau rasa dia pantas? Selama ini jelas-jelas aku urus perusahaan dengan baik. Kakek, menurutku kau pilih kasih Sofia itu cuma beban. Dasar sialan, gara-gara kau perusahaan jadi hancur. Ayah, mana mungkin. Gary jelas-jelas kelola perusahaan dengan sangat baik. Sangat baik. Bajingan pengkhianat ini sudah hampir serahkan keluarga Limos ke keluarga Furama. Masih bilang sangat baik, kau buta. Kau? Gak mungkin. Boris jelas-jelas bilang mau bantu aku urus perusahaan. Aduh. Kenapa lari? Siapa yang bilang kau boleh pergi? Dasar tua bangka. Kami sebaik itu sama kau malah mau hancurkan keluarga Limos. Cari mati. Siapa suruh kalian terlalu bodoh? Sekarang sudah terlambat. Keluarga Limos sudah tamat. Keluarga Limos sudah tamat. Kalau mau selamatkan keluarga Limos, harus ada dana yang besar. Selain aku, cuma keluarga Cahyo yang punya kemampuan itu.
Sayang sekali. Sekarang kalian bahkan gak sanggup kasih hadiah yang pantas. Gimana mau ambil hati keluarga Cahyo? Menurutku, mending serahkan Sofia padaku beberapa hari. Nanti kalau aku sudah puas, mungkin aku bakal bermurah hati. Kasih kalian sedikit uang. Sialan kau. Dasar miskin. Beraninya pukul aku. Kubunuh kau. Berani-beraninya tindas Sofia. Kuajar kau sampai mati. Tuan dan Nyonya sudah datang. Bajingan, kau beneran mau rusak jamuan Tuan Muda keluarga Cahyo. Tuan Stephen gak bakal biarin kau. Habislah kau, habislah kau. Wesley, Sofia, apa yang terjadi? Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa ibu. Cuma ada urusan sedikit. Sini nak, lihat hadiah yang ayah dan ibu siapkan buatmu. Apa? Dia beneran Tuan Muda. Sabar dulu ayah. Tunggu aku bereskan urusan ini dulu. Iya. Mustahil, mana mungkin. Bukannya kau tadi sombong banget, ha? Beraninya tindas istriku. Kau kira aku gampang ditindas? Tuan Muda, aku salah. Aku benar-benar salah. Tuan Muda, ampuni aku ya. Aku memang buta. Aku yang salah. Tuan muda sepertimu yang tindas orang mentang-mentang kaya, gak bakal merasa bersalah. Bukannya kau mau tuntut aku? Pulang sana tuntut aku. Aku tunggu. Pergi. Baik. Tunggu. Aduh, menantuku. Bisa kau suruh orang itu kembalikan uang keluarga Limos dulu. Kita ini satu keluarga. Kau masih belum cukup bikin malu. Ayah, dia sudah nikah sama Sofia. Berarti dia menantuku. Apa salahnya dibantu kita? Jangan lupa, kita sudah putus hubungan ayah dan anak. Anak ini kenapa bicara begitu? Putriku yang baik. Mana ada ayah dan anak yang saling dendam. Ayahmu cuma keceplosan karena emosi. Jangan dimasukkan ke hati. Kami begini juga demi kebaikanmu. Sekarang, kau sudah carikan menantu sehebat ini. Kami jadi tenang. Tadi kau nggak bilang begitu. Tadi aku sudah tanda tangan perjanjian putus hubungan sama Tuan Husni. Aku cuma... Cukup. Kalian berdua cuma pikirkan diri sendiri. Pergi dari sini. Mulai sekarang jangan ikut campur urusan Sofia. Aku bakal suntik dana buat keluarga Limos. Tapi mulai sekarang, grup Limos jadi milik Sofia. Kalian, nanti jangan ada yang berani ikut campur urusan grup Limos. Pergi. Anak pintar. Persis sepertiku waktu masih muda. Ibu bakal sayang sama kau. Sudah aku bilang dulu, aku nggak salah nilai. Makanya cepat-cepat carikan menantu kaya buat cucuku. Sofia, cepat lahirkan cicit buat kakekmu ini. Kakek pingin gendong cicit. Selamat datang kembali, Ibu Sofia. Selama ini kalian sudah kerja keras. Nanti setelah perusahaan lewati krisis, aku bakal naikkan gaji kalian. Wesley, jangan mondar-mandir terus. Ibu sampai pusing melihatnya. Wanita melahirkan memang begitu. Tapi Sofia kesakitan. Sini, lihat. Sudah lahir. Ibu dan anaknya selamat. Ini anak laki-laki. Suster, gimana istriku?
gimana keadaan istriku? Kondisi ibunya aman. Bentar lagi keluar. Sofia, aku di sini. Jangan takut.